Keinginan kuat untuk bertahan hidup membuat Pavel menangis dan berkata, "Tama, karena kamu tahu begitu banyak cerita mendalam tentang Black Mamba, kau juga harus mengetahui nasib tragis orang-orang seperti kami. Jika situasinya tidak dipaksakan, aku tidak ingin membantu para pelaku kejahatan dan melakukan apapun untuk mereka. Aku mohon padamu untuk mengampuni nyawaku karena bibimu dan aku adalah suami istri dan memiliki darah daging yang sama dengan suami istri. Selama kamu bersedia mengampuni hidupku, aku akan menjadi mata-matamu di Black Mamba mulai sekarang. Aku akan melaporkan kepadamu setiap gerakan di Black Mamba sesegera mungkin. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Ini memberiku kesempatan untuk memperbaiki kesalahanku. Mana yang lebih baik daripada membunuhku?" Tama tersenyum dan berkata, "Kamu dan bibiku harusnya menjadi teman sekelas di sekolah yang sama. Di New York, Black Mamba mencoba membunuh keluarga kakekku sekaligus. Mustahil bagimu untuk tidak mengetahuinya. Pada saat itu, kenapa kamu tidak memikirkannya? Kamu dan bibiku adalah suami istri. Mengapa kamu tidak pernah berpikir bahwa kakekku menganggapmu sebagai putranya sendiri dan memperlakukanmu dengan sangat baik?" Pavel terdiam sesaat. Tentu saja dia tahu apa yang terjadi saat itu. Oleh karena itu, dia tidak berani menyembunyikan apapun dan menangis. "Tama, pada saat itu Lord menginginkan nyawa kakek nenekmu dan seluruh keluargamu. Dan kami juga mematuhi perintah. Bibimu dan aku sama-sama adalah orang yang akan dikorbankan kapan saja. Pada saat itu, alasan mengapa dia tidak mengizinkanku pergi bersamanya adalah karena Lord merasa bahwa setelah keluarga Poland dimusnahkan, diperlukan orang yang cocok untuk mengambil alih properti keluarga Poland. Sebagai laki-laki, secara alami aku lebih cocok daripada bibimu. Jadi mereka memutuskan untuk membiarkanku membuat alasan dan tetap tinggal." Tama mengangguk, "Tidak peduli apa. Kamu memilih untuk setia kepada Victoria dalam menghadapi kehidupan keluarga Poland. Untuk alasan ini saja, sayang sekali jika kamu mati." Pavel berkata cepat, "Tama, nyawaku tidak akan membahayakanmu. Jika aku tinggal di Black Mamba sebagai agen yang menyamar, aku bisa melakukan banyak hal untukmu. Jika aku mati, itu pasti akan menjadi kerugian besar bagimu dan keluarga Poland." Tama berkata sambil tersenyum, "Kamu ingin tinggal di Black Mamba dan menyamar. Tapi kau tidak pernah memikirkan apa Victoria akan setuju?" Pavel berkata dengan ragu, "Jika kamu tidak memberitahuku, dan aku tidak memberitahumu, bagaimana Victoria bisa tahu?" Tama mencibir, "Kamu tidak tahu kan? Victoria sedang dalam perjalanan ke New York." "Apa?" Pavel bertanya dengan kaget. "Lord, oh tidak, Victoria akan datang ke New York?" "Ya." Tama mengklik dan mengangguk dan berkata, "Aku ingin membunuh Lon sebelum Victoria datang. Jika Lon mati dan hanya kamu yang hidup, Victoria pasti akan datang kepadamu untuk menanyakan segalanya." Pavel segera mengulurkan tangan kanannya dan berkata dengan saleh, "Jangan khawatir, aku tidak akan pernah menyebutkan sepatah kata pun." Tama mencibir, "Lon mungkin tidak mahir dalam sugesti psikologis. Tapi Victoria benar-benar mahir dalam hal itu. Dia secara alami punya cara untuk membuatmu menceritakan semuanya. Daripada membiarkanmu pergi ke Victoria untuk mengungkap beritaku, kenapa aku tidak membunuhmu juga dan memberi Victoria kejutan yang lebih besar?" Pavel sangat ketakutan dan berseru, "Kamu tidak bisa melakukan ini tidak manusiawi." Tama dengan sinis berkata, "Hal terakhir yang kita perlukan untuk menghadapi orang sepertimu adalah kemanusiaan." Setelah mengatakan itu, Tama memandang Pavel. Sedikit energi spiritual memasuki otaknya, dan berkata dengan dingin, "Pavel, mulai sekarang, jawablah apapun yang aku minta. Jangan ragu, lakukan apapun yang aku minta kamu lakukan. Tanpa pembangkangan apapun. Apa kamu mengerti?" Mata Pavel linglung sejenak.
Dan kemudian dia berkata dengan ekspresi tegas, "Aku mengerti." Tama bertanya kepadanya, "Aku bertanya kepadamu, mengapa Black Mamba tidak berhenti setelah orang tuaku meninggal, tapi malah mengirimmu untuk melindungi bibiku?" Pavel menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu, aku hanya tahu pada tahun orang tuamu meninggal. Kami telah menerima tugas pelatihan, dan total hampir 60 sarjana berpartisipasi dalam pelatihan. Tujuan dari pelatihan ini adalah agar berhasil bersatu dengan bibi dan pamanmu di masa depan. Tapi kami tidak tahu mengapa Lord melakukan ini." Tama mengerutkan kening dan bertanya lagi, "Victoria memintamu untuk bersembunyi di rumah kakekku setelah sekian lama. Kenapa kamu tiba-tiba berbalik melawan mereka dan ingin membunuh seluruh keluarga kakekku?" Pavel berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya, "Ini, aku tidak tahu. Dari tebakanku, mungkin dia ingin aku mengambil alih keluarga Polan dengan lancar. Setelah semua anggota keluarga Polan meninggal dan aku mengambil alih seluruh keluarga Polan, kemudian keluarga Polan akan menjadi anak perusahaan dari Black Mamba." Tama menggelengkan kepalanya, "Tidak mungkin. Bahkan aku tidak menganggap serius uang, dan Victoria bahkan lebih kecil kemungkinannya. Jadi pasti ada alasan lain untuk melakukan itu." Pavel berkata, "Aku tidak tahu tentang ini. Faktanya, informasi yang kami peroleh sangat terbatas. Setelah organisasi mengirim kami hidup di dunia. Dan kontak kami dengan organisasi tersebut dilakukan secara rahasia. Sejak hari kami meninggalkan organisasi, kami belum pernah kembali lagi. Jadi aku tidak tahu apa yang Lord pikirkan." Tama mengangguk sedikit, mencoba mencari tahu mengapa butuh waktu lama untuk menerobos. Setelah menginvestasikan begitu banyak energi untuk mengincar keluarga kakek, tidak ada harapan Pavel bisa berbuat apapun. Dia hanya dapat menemukan kesempatan lain untuk mengeksplorasi kebenaran di masa depan. Saat ini, hal terpenting baginya adalah membawa Peter pergi dari rumah sakit dengan selamat setelah keluarga Rothschild menyerah untuk meminta pertanggungjawabannya. Dan pada saat yang sama temukan kesempatan lain untuk membunuh Lon. Sedangkan bagi Pavel, membunuhnya tidak lebih dari sebuah kail, yang sama sekali tidak berarti. Selebihnya bisa didiskusikan dalam jangka panjang. Jadi, dia berpikir sejenak, dan sebuah rencana muncul di hatinya, jadi dia memerintahkan Pavel, "Bantu aku mengerahkan helikopter, lalu menyapa penanggung jawab rumah sakit Manhattan. Dan katakan padanya bahwa dalam beberapa jam, helikoptermu akan mendarat di helipad di lantai atas rumah sakit untuk menjemput pasien dan membiarkan dia mengaturnya." Pavel berkata tanpa berpikir, "Oke. Helikopternya sederhana, aku bisa mengaturnya sekarang." Tama bertanya, "Biarkan helikopter itu berdiri saja dan ikuti instruksiku sisanya." Pavel mengangguk tanpa sadar, "Oke, aku akan membuat pengaturannya." Tama bertanya lagi padanya, "Kirim pesan ke Lon dan beritahu dia bahwa kau baru saja mendapatkan informasi orang dalam yang dapat dipercaya. Dalam 2 atau 3 jam lagi, pengadilan mungkin akan pergi ke rumah sakit untuk mengumumkan pembebasan Peter. Pada saat itu, FBI seharusnya sudah menarik diri dan memintanya untuk menunggu dengan sabar kesempatan ini dan tidak mengambil tindakan begitu saja." Pavel segera mengikuti instruksi dan mengirimkan pesan kepada Lon. Lon di bangsal melihat pesan teks tersebut dan langsung menjawab dengan terkejut, "Pavel, apa berita ini benar?" Pavel merespons sesuai perintah Tama, "Itu 100% benar. Anda hanya perlu tenang dan sabar. Tunggu sebentar, dan Anda pasti akan menunggu waktu terbaik untuk mengambil tindakan." "Oke," Lon berkata tanpa berpikir. "Kalau begitu aku akan menunggu sampai dia dibebaskan sebelum aku menyerangnya." Setelah membuat rencana, Tama melepas pakaian dokternya dan kembali ke bangsal tempat Hank berada.
Yang harus dia lakukan selanjutnya adalah menunggu dengan sabar hakim datang ke rumah sakit. Dengan melengkapi dokumen hukum dan menyatakan Peter tidak bersalah saat itu juga. Kini, si Fang Baozuang hampir kembali ke Indonesia. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.